Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid As-Salam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di petang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada kita untuk bermajlis ilmu bersama. Tentunya ini nikmat yang sangat besar bagi seorang hamba, seorang muslim. Dia bisa menuntut, bisa mencari salah satu cabang ilmu dari ilmu-ilmu agama ini. Nikmat yang besar yang seharusnya bagi seorang memiliki sifat tamak untuk mendapatkannya, ya, mendapatkan ilmu tersebut. Saking pentingnya ilmu tersebut, Nabi alaihissalatu wassalam, beliau senantiasa berdoa di waktu subuh. Ya, beliau senantiasa berdoa di waktu subuh. Berdoa dengan doa apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya. Beliau berdoa senantiasa di pagi hari, dimulainya suatu hari. Hari itu dimulai di pagi hari. Beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memintanya di awal kali dari 3 perkara yang beliau minta. Pertama yang beliau minta yakni apa? Ilmu yang bermanfaat. Baru rizqan thayyiban, baru amalan mutakabbalan. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka dia bisa membedakan mana rizqan yang thayyib, mana rizqan yang tidak thayyib. Karena ketika seorang dia sudah mendapatkan ilmu, Allah berikan, anugerahkan ilmu kepadanya, maka dia bisa membedakan mana amalan yang bisa diterima mutakabbalan dan mana amalan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi alaihissalatu wassalam beliau meminta di awal kali perkara yakni apa? Beliau meminta ilmu yang bermanfaat. Sehingga sangat pantas bagi kita untuk mencontoh beliau alaihissalatu wassalam untuk banyak berdoa meminta agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Dan tidak cuma berdoa saja, dan juga harus dengan sebab yang lainnya, dengan menghadiri majelis ilmu. Ya, dengan menghadiri majelis ilmu. Dengan Allah mudahkan bagi kita bermajelis ilmu. Semoga ini menjadi tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki pada diri kita ini apa? Kebaikan, ada kebaikan pada diri kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, yakni membaca kitab Masail Jahiliyah, yakni permasalahan-permasalahan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yang kemudian datang syariat Islam yang dibawa Nabi alaihissalatu wassalam, yang kemudian syariat tersebut itu apa? Melarang apa yang menjadi
kebiasaan orang-orang jahiliyah. Sehingga penting bagi kita untuk mempelajari apa saja masalah yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Kita tahu dalam rangka kita bisa berhati-hati terhadapnya, bisa menjaga diri dari perkara tersebut. Ya. Karena ketika seorang tidak tahu perkara yang harus dihindari, kemungkinan besarnya dia akan terjerumus ke dalamnya. Berbeda dengan mereka orang yang belajar, yang tahu perkara-perkara jahiliyah yang harus, yang wajib bagi dia tinggalkan, maka lebih mudah bagi dia untuk meninggalkannya. Karena dia tahu apa yang harus ditinggalkan. Kita buka buku kita masih di halaman 197. Masih di permasalahan yang ke-62. Permasalahan yang ke-61. Tentang mereka orang-orang jahiliyah, ini apa? Mereka membuat-buat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang jahiliyah terbiasa, kebiasaan mereka, jalan mereka, yakni mereka membuat-buat kedustaan. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala kedustaan tersebut. Di buku kita disebutkan di situ pada kesimpulannya, al-hasil, kesimpulan dari bab ini. Karena di 2 pekan yang lalu sudah kita baca. Cuma tinggal di akhir-akhir pembahasannya. Kesimpulannya bahwasannya menisbatkan kedustaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam itu termasuk perkara-perkara orang-orang jahiliyah. Perkara-perkara yang dikerjakan oleh orang-orang jahiliyah. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati dari melakukan perbuatan yang keji ini. Maka wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati, untuk menjauhi melakukan perbuatan yang keji ini, yakni membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala atau membuat kedustaan atas nama Nabi alaihi salatu wassalam. Terkadang ada orang yang dia tidak berniat, tidak meniatkan untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia tidak berhati-hati di dalam menukilkan perkara-perkara dari Allah Ta'ala dan dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak berhati-hati ketika menyampaikan ini perintah Allah, dia langsung saja sampaikan tanpa tanpa diteliti dulu, dipastikan benar tidak perkara tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah tersebut datang dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi langsung disampaikan. Jika apa yang dia nukilkan tersebut itu keliru, ternyata itu tidak datang dari Allah, tidak datang dari Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, maka apa? Maka berarti dia telah menjadi salah seorang pendusta. Seorang pendusta. Terlebih ketika dia sudah menyebarkan ke seluruh manusia, maka yang terjadi apa? Berarti dia sudah memberikan mudarat, memberikan mara bahaya kepada manusia. Karena bisa jadi manusia tersebut meyakininya, kemudian mengamalkannya. Padahal hakikatnya itu apa? Bukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Sehingga akan banyak manusia mereka tersesat. Banyak manusia tersesat. Sehingga kesimpulannya apa di sini?
maka hendaknya bagi kita berhati-hati untuk tidak membuat kedustaan atas nama Allah. Dan juga berhati-hati ketika menyampaikan perkara yang dinisbatkan kepada Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Dipastikan dulu, dicek dulu kebenarannya, benar tidak ini dari Allah, benar tidak ini datang dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ngeceknya di mana? Iya, di Al-Qur'an maupun di hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Iya. Kalau di Al-Qur'an berarti jelas semuanya sahih. Kalau di hadis Nabi SAW maka perlu dicek dulu kesahihannya benar tidak. Kalau hadis itu sahih maka boleh disandarkan kepada Nabi SAW. Kalau hadis itu dhaif, lemah atau palsu maka tidak boleh disandarkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian jamaah rahimakumullah, wal wajibu, dan yang wajib, perkara yang wajib, annal ahadits al mawdu'at al maghdubata la turawwaj wa la turwa, bahwasannya hadis-hadis yang palsu, yang dusta, maka tidak boleh disebarkan. Kalau kita membaca ada hadis yang itu dusta, hadis yang palsu, maka tidak boleh disebarkan hadis tersebut. Wala turwa, tidak boleh diriwayatkan. Bal tuhasur wa tudayyaku. Bahkan hendaknya hadis tersebut tuhasur, yakni dijaga, maksudnya dikekang, jangan sampai keluar. Jangan sampai keluar, karena hadis ini palsu. Hadis ini palsu, tidak boleh dikeluarkan. Wa tudayyak, disempitkan. Maksudnya disempitkan, jangan bermudah untuk dilepaskan keluar. Jangan sampai manusia itu tahu tentang penyandaran hadis ini kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Wa annal mu'adha wa du'ata, dan bahwasannya al-mu'ad, yakni orang-orang yang mereka memberikan nasihat, yang sering memberikan nasihat, wa du'ata, dan mereka para dai, hendaknya yatathabbatuna fima yaquluna 'anillahi wa rasulih, maka hendaknya mereka tatsabbut dulu, memastikan kebenarannya dulu di dalam perkara-perkara yang ingin mereka katakan, ini dari Allah, ini dari Rasul alaihi salatu wassalam. Diyakinkan dulu, dipastikan dulu bahwasanya perkara tersebut benar-benar dari Allah atau dari Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Kadzalika fi umuril halal wal haram wal fatwa. Demikian juga dalam perkara-perkara halal dan haram, dan juga dalam fatwa. Alaihim an yatathabbatu fi sya'niha. Wajib bagi mereka untuk tatsabbut dulu, untuk memastikan kebenarannya dulu dalam perkara tersebut. Ini halal atau ini haram. Karena ketika seorang mengatakan ini halal, dia tidak tahu ilmunya, langsung karena kira-kira, karena banyak orang yang maka ini halal. Ketika keliru berarti berarti dia sudah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa alla yata'ajjalu fiha, dan agar kalian jangan tergesa-gesa fiha, di dalamnya, di dalam berfatwa, di dalam menjawab sebuah perkara, apalagi menisbatkan itu kepada Islam. Menurut Islam demikian, menurut syariat demikian. Berat. Kalau maka hendaknya dipastikan dulu. Iya, dipastikan dulu. Menisbatkan jawaban ini dari Islam, dari syariat, seperti ini, seperti itu. Maka ini berat. Maka hendaknya ketika menjawab suatu perkara, maka
menurut kami, menurut pengetahuan kami, maka itu apa? Lebih ringan, ya, lebih ringan. Tidak menisbatkan diri sebagai wakil syariat, wakil Islam dan yang semisal. Ya. Intinya tasabbut dulu, memastikan kebenarannya dulu apa yang ingin dia sampaikan. Ya. Jangan terburu-buru. Dan jangan malu untuk mengatakan apa? La adri, saya tidak tahu. Saya tidak tahu. Tunggu, saya baca-baca dulu misalnya. Saya lihat fatwa-fatwa dulu. Ya. Kalau tidak tahu. Li'annal khata'a fiha, karena sungguhnya sebuah keliruan, kesalahan di dalam fatwa, di dalam menghukumi ini halal, ini haram, maka apa? Ini berarti telah berucap atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Dia telah berucap atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Ya. Ini bahaya. Ya. Ini dosa yang besar. Ini permasalahan yang ke-60, yang ke-60. Kemudian di paragraf yang terakhir, yakni nah, kalau di terjemahan tidak paragraf baru, ya. Kalau di terjemahan dilanjutkan. Wa kadzalika at-takdzibu bil haqqi ats-tsabiti 'anillahi wa rasulih. Seperti itu juga, yakni mendustakan kebenaran yang telah tetap dari Allah dan Rasulnya. Ya, ini kebalikannya. Kalau tadi apa? Dia membuat kedustaan disandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sekarang apa? Ada sebuah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya, orang ini apa? Mendustakannya. Tidak mau mempercayainya, tidak mau menerimanya, menolaknya. Ini perkara yang kedua. Dia menolak kebenaran yang telah tetap, telah benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya. Mereka mendustakan. La yakillu fil jarimati 'anil kadibi 'ala Allah wa rasulih. Tidak sedikit orang yang terjerumus ke dalam kesalahan, ke dalam dosa, itu karena sebab dia melakukan kedustaan atas nama Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi ada seorang yang dia sudah melakukan sesuatu amalan. Ada orang, contohnya si A, biasa melakukan sebuah amalan. Dan amalan ini dia yakin ini dicontohkan, diajarkan Nabi SAW, diajarkan para sahabat Nabi ridwanullah alaihi. Disandarkan amalan disandarkan kepada mereka. Kemudian ketika datang nas atau datang kebenaran yang benar-benar dari Allah dan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam, yang bertentangan dengan yang biasa mereka kerjakan, maka apa? Akhirnya mereka menolaknya. Jadi tidak sedikit itu terjadi seperti itu. Mereka menolak kebenaran yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Sudah didahului mereka melakukannya dan sudah menisbatkan ini dikerjakan oleh Rasul, ini diajarkan oleh para sahabat misalnya. Sehingga mereka mau tidak mau menolak kebenaran yang benar-benar datang dari Allah dan Rasul. Tidak sedikit terjadi seperti itu. Na'udzubillah. Kama qala ta'ala, disebutkan di sini sebagaimana seperti firman Allah Ta'ala, "Faman adlamu mimman kadzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bisidqihi idja'ah." Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta, membuat-buat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan kebenaran.
ketika datang kebenaran itu kepadanya. Ya. Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang buat kedustaan terhadap Allah dan mendustakan kebenaran ketika datang kebenaran itu kepadanya. Jadi ada dua sifat situ ya, dua apa? Dua orang. Yang pertama siapa? Orang yang membuat kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lebih zalim. Ini kezaliman yang paling, membuat kedustaan terhadap Allah. Kemudian yang kedua, yakni mereka yang mendustakan kebenaran ketika kebenaran telah datang kepadanya. Ini juga apa? Kezaliman yang sangat besar. Ya, kezaliman yang sangat besar. Terlebih-lebih apa? Dua-duanya ini ada pada seorang. Dua-duanya ini ada pada seorang. Dia membuat perkara, membuat kedustaan terhadap Allah, sekaligus dia juga mendustakan kebenaran. Ini apa? Berarti kezalimannya benar-benar sudah maksimal, sudah tarafnya sudah tinggi. Iya. Terlebih dua-duanya ini ada pada seseorang. Ini kezaliman yang sangat besar. Wadhalika, dan hal itu, annahu idza lam yuwaffiq hawahu, dan hal itu apabila kebenaran itu tidak mencocoki hawa nafsunya. Apabila kebenaran itu tidak mencocoki hawa nafsunya, maka hawala raddahu, maka dia berusaha raddahu untuk menolak kebenaran tersebut. Bitakdzibi, baik dengan mendustakannya, wa taskiki fihi, atau dengan menjadikan ragu permasalahan tersebut. Kebenaran tersebut menjadi apa? Sebuah keraguan. Dibuat orang-orang itu ragu terhadap kebenaran tersebut. Kafi'li ahlil hawa, sebagaimana yang dikerjakan oleh orang-orang ahlul hawa, mereka yang apa? Mengumbar hawa nafsu. Mereka ketika apa? Terbentur dengan al-haq, kebenaran, maka mereka akan apa? Akan berusaha untuk menolaknya, baik dengan mendustakannya atau dengan menjadikan ragu terhadap kebenaran tersebut. Ini masalah yang ke-60 dan 61 dari masail jahiliyah. Kita lanjutkan di permasalahan yang baru. yakni di masalah yang ke al-mas'alatu ats-tsaniyatu wa sittun, yakni permasalahan yang ke-62. yakni dengan judul istinfarul muluki didda ahlil haqqi. yakni meminta bantuan, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada al-muluk, yakni para raja, penguasa, didda ahlil haqqi, untuk melawan ahlul haq, untuk melawan orang-orang yang di atas kebenaran. Permasalahan ini paham ya? Jadi kebiasaan orang-orang jahiliyah itu apa? Mereka meminta bantuan, meminta perlindungan dengan mengadu kepada penguasa, orang-orang yang memiliki kekuatan, untuk apa? Untuk melawan, untuk mengalahkan
mereka orang-orang yang membawa kebenaran. Ya. Dan ini ciri mereka orang-orang yang menyelisih kebenaran seperti ini. Orang-orang yang menyelisih kebenaran itu cirinya seperti ini. Ya, ini maksudnya apa? Ketika mereka itu memiliki jalan untuk mengalahkan orang-orang yang menyelisihi mereka, niscaya apa? Mereka akan kerjakan itu. Menjadi ciri mereka orang-orang yang berada di atas hawa nafsu mereka, orang-orang yang menyelisih kebenaran, yakni apa? Ketika mereka memiliki cara untuk mengalahkan, untuk menindas orang-orang yang berada di atas kebenaran, kalau mereka punya cara, maka mereka akan mengerjakannya itu. Baik dia kalah hujahnya atau tidak, kalau mereka punya cara, mereka akan kerjakan itu. Ini ciri orang yang menyelisih kebenaran, ya seperti itu. Di sini muallif rahimahullah taala mengatakan kaunuhum, keadaan mereka orang-orang jahiliyah, idza ghulibu bil hujjah, apabila mereka dikalahkan dengan hujjah, dengan dalil, mereka kalah argumen, faza'u ila syakwa lil muluki, faza'u, mereka akan apa? Faza'u itu merasa takut, kemudian membawa mereka asyakwa untuk mengadu lil muluki kepada para raja, kepada para penguasa. Ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah. Mereka akan mengadu kepada penguasa, kemudian apa? Memfitnah mereka, memfitnah orang-orang yang berada di atas kebenaran dengan fitnah kedustaan. Dengan mendustakan mereka. Entah itu apa? Oh, dia dianggap apa? Apa? Ya, bisa jadi dengan degree apa kriminalisasi bisa jadi. Bisa jadi seperti itu yang terjadi. Tapi itu terlalu suudzon sama bangsa. Iya, banyak apa cerita-cerita di negeri kita ini. Cerita-cerita di negeri kita dulu akan dijadikan ciri teroris seperti ini, walhamdulillah tidak jadi. Ya kan pernah dengar kisah ini? Dulu mau dibuat ciri teroris itu seperti ini. Tapi walhamdulillah Pak, ditolak. Alhamdulillah. Sehingga makar mereka, fitnah mereka apa? Mentah, batal, sia-sia. Kita lanjutkan, ini kebiasaan mereka orang-orang jahiliyah ketika mereka kalah dalam dalil, mereka kalah di dalam dasar berargumen, maka mereka akan khawatir kemudian membawa mereka untuk mengadu pada penguasa. Ini sebagaimana ucapan mereka, qalu, yakni para pembesar-pembesarnya, pengikutnya Fir'aun. Mereka mengatakan, berkata kepada Fir'aun, atadaru Musa wa qaumahu liyufsidu fil ard. Apakah kamu, wahai Fir'aun, kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya dan pengikutnya untuk membuat kerusakan di negeri ini? Apakah kamu ingin membiarkan? Fir'aun kan penguasanya, pejabat-pejabatnya ini mengadu kepada Fir'aun. Apakah kamu akan membiarkan Musa dan kaumnya untuk membuat kerusakan
Nah, ini fitnahnya mereka. Membuat kerusakan di muka bumi, di negeri Mesir ini. Apakah membiarkan dengan fitnah seperti itu? Apakah Nabi Musa membuat kerusakan? Tidak, tidak. Nabi Musa mendakwahkan kepada tauhid agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka memfitnah Fir'aun, memfitnah Musa agar Fir'aun itu tidak membiarkan Nabi Musa dan kaumnya, agar menindas Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan ini ciri mereka orang-orang yang menyelisih kebenaran, senantiasa akan mengadu dan memfitnah. Mengadu dengan cara kemudian memfitnahnya. Kemudian dijelaskan di sini oleh Asy-Syarih hafizallahu taala min masail ahli al-jahiliyah, di antara masalah-masalah ahli al-jahiliyah, yakni annahum kanu idza ghulibu bil hujjah laja'u ila syakwa ila sultan. Apabila mereka kalah di dalam hujjah, mereka kalah adu dalil, adu argumen, mereka kalah, mereka akan laja'u ila syakwa, yakni mereka akan meminta perlindungan dengan cara apa? Mengadu kepada as-sultan, yakni mengadu kepada penguasa, meminta perlindungan, karena kalah, karena di posisi yang keliru, sehingga harus meminta perlindungan dengan cara mengadu kepada penguasa. Wa makna ghulibu bil hujjah, dan makna dari mereka ini dikalahkan atau kalah dalam berhujjah, dalam berargumen, ai uqimat alaihimul hujjah, telah ditegakkan kepada mereka hujjah, telah dijelaskan kepada mereka kesalahan mereka, ala butlani ma hum alaihi, telah ditegakkan hujjah kepada mereka tentang kelirunya apa yang mereka kerjakan. Telah dijelaskan kepada mereka ini keliru. Walam yakun lahum hujjatun yukawwimuna biha, dalam keadaan mereka ini tidak memiliki hujjah. Dalam keadaan mereka orang-orang jahiliyah dan yang semisalnya ini, mereka tidak memiliki hujjah, tidak memiliki dalil, tidak memiliki dasar. Yukawwimuna biha, dalil dasar yang untuk melawannya, melawan hujjah dari apa? Kebenaran tadi. Tidak memiliki hujjah sendiri. Maka fa innahum yalja'una ilal quwwah, maka mereka pun berlindung, meminta perlindungan kepada kekuatan, dengan kekuatan. Liman ilqaimi bil haqqi, untuk menghalangi orang yang melaksanakan, orang yang mengerjakan kebenaran. Kalah dengan akal, maka dengan apa? Kekuatan. Okol bahasanya. Kalah dengan akal, maka dengan okol. Kama qala Fir'aun li Musa alaihi salam, sebagaimana ucapan Fir'aun kepada Musa alaihi salam, la in ittakhadta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Fir'aun ini berkata kepada Nabi Musa alaihi salam, maka jika kamu wahai Musa
menjadikan sesembahan yang selainku, jika kamu wahai Musa mengambil atau menjadikan sesembahan selainku, ini perkataan Fir'aun ya. Fir'aun kan pengen disembah. Maka ketika Musa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun pun mengatakan, mengancam kepada Musa, mengancam Musa alaihissalam, jika kamu wahai Musa menjadikan atau menyembah Tuhan selainku, maka sungguh aku akan menjadikanmu ini termasuk orang-orang yang dipenjara. Diancam Nabi Musa akan dipenjara kalau dia tidak mau beribadah kepada Fir'aun, tidak mau menyembah Fir'aun. Fir'aun tidak dijadikan Tuhan. Diancam Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya ini yang terjadi. Ya, akhirnya ini terjadi. Bahwasanya penguasa, kekuatan yang akan apa? Untuk menghalangi mereka orang-orang yang melakukan kebenaran. Akan tetapi apa? Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Silakan. Lima lam yakun indahu hujjatun yaruddu biha 'ala nabiyillah, karena dia Fir'aun tidak memiliki dalil, tidak memiliki hujjah, tidak memiliki argumen yaruddu biha, yang bisa mematahkan, yang bisa menolak argumen atau dalil hujjah dari Nabi Allah Musa alaihissalam, laja'a ila quwwati sultan, maka dia apa? Menggunakan kekuatan penguasa. Fir'aun menggunakan kekuatan penguasa. Faqala, maka Fir'aun mengatakan, la aj'alannaka minal masjunin. Ya. Maka aku akan menjadikanmu ini apa? Termasuk orang-orang yang dipenjara. Ya. Wa hadhihi tariqatul mahzumin, dan inilah jalan, inilah cara yang dilakukan oleh orang-orang yang kalah, orang-orang yang kalah, yakni dengan kekuatan, dengan kekuasaan. Wa kadzalika alu fir'aun, dan demikian juga alu fir'aun. Ya, alu fir'aun. Wa hum atba'uhu. Maksudnya alu fir'aun yakni pengikut-pengikutnya Fir'aun. Fir'aun. Lamma intasara alaihim Musa alaihissalam fil mahfilil adim alladhi aqaduhu, ketika Musa mengalahkan mereka, ketika Musa mengalahkan mereka di dalam mahfil adim, di dalam pertemuan yang besar, alladhi aqaduhu, yang mereka telah menetapkannya, ya, yang mereka telah adakan, ya. Maka wa jama'a fir'aunu saharata min masyarikil ardi wa magharibiha, dan Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir dari belahan bumi sebelah timur dan barat.
Ya, karena ini kisahnya agak panjang, ini diceritakan panjang kisah ketika Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang sihir sampai kemudian Nabi Musa alaihissalam muncul rasa khawatir, ya, rasa khawatir karena apa? Karena tukang-tukang sihir itu apa? Bisa melakukan sihir-sihir mereka, sehingga Nabi Musa sampai khawatir. Walaupun akhirnya apa? Tukang-tukang sihir tersebut kalah, ya, kalah dengan mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang tentang kisah ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan, kita bacakan di petang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan di pekan yang akan datang, 2 pekan yang akan datang. Mungkin ada salah kata, selalu saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.